dua, tiga. Perkenalkan nama saya. Nanti dikat aja ya, Kor. Dikat, dikat. Oke, oke, dikat. Ayo. Perkenalkan nama saya Fahmi Oktay Dayat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, produk yang kami buat ini yang kami beri nama Explore. Kami membuat produk ini dengan sajian berbasis telur sebagai bahan utamanya, dengan kombinasi bahan berkualitas seperti ayam segar dan bahan pokok lainnya yang segar. Kami juga fokus pada bahan alami dan protein yang tinggi yang cocok untuk gaya hidup sehat. Hidangan dari Explore ini sangat cocok untuk sarapan, cepat namun tetap lezat, ideal untuk konsumen yang sibuk. Explore juga menawarkan hidangan berkualitas dengan harga yang sepadan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tim dari Explore. Yang pertama ada Fernando Ginting sebagai CEO, yang kedua Fahmi Okta Hidayat saya sendiri sebagai COO, yang ketiga ada Nathanael Kevin Pradana sebagai CMO, yang keempat ada Farel Ardia Saswin sebagai CFO, dan yang terakhir ada Sukses Ebenezer Sihombing sebagai CTO. Problem dari Explore yang saya akan jelaskan yaitu pertama, kualitas dari bahan baku seperti telur yang tidak segar dapat mempengaruhi rasa dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, banyaknya usaha makanan serupa dapat membuat Explore sulit untuk menonjol. Yang ketiga, kurangnya pencatatan yang baik yang dapat menyebabkan pemborosan atau kesalahan alokasi dana. Dan yang terakhir, jika pelanggan tidak merasa terikat atau puas, mereka mungkin tidak akan kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk kepada poin yang keempat. Di sini adalah advantage. Jadi, advantage apa yang dimiliki oleh produk kami, yaitu ekspor. Jadi, yang pertama, inovasi unik yang kita miliki, yaitu kita menghadirkan semua varian-varian yang terdapat sekitar 9 varian. Dan 9 varian itu bisa diadopsi dan dikustomisasi dengan bumbu yang kita punya. Bumbu yang kita punya ini mengarah ke Nusantara. Jadi, kita punya beberapa bumbu dari eh, dari dari latar belakang kita, kayak misalnya si Saswin ini dari Padang, jadi banyak bumbu-bumbu nanti yang akan diadopsi dari Padang untuk ekspor, dan juga dari Karo Sumatera juga teman saya di sini, partner kita si Ginting, dan juga lain sebagainya. Terus habis itu kita juga menawarkan kualitas yang tinggi. Kita juga punya fokus di mana kita akan menunjang gizi dari konsumen kita, dan juga kita masuk ke poin marketnya. Marketnya kita punya keunggulan yang dimana kita akan banyak-banyak untuk promosi. Soalnya kita di sini sudah menjalin kerjasama dengan kelas sebelah, yang mana itu akan membuat advantage dalam market kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya saya akan menjelaskan solusi untuk bisnis ini. Yang pertama, membangun hubungan baik dengan pemasok terpercaya dan memiliki beberapa pemasok alternatif. Yang kedua, membuat keunikan pada menu atau layanan seperti varian rasa atau pelayanan yang cepat. Yang ketiga, memanfaatkan software akuntansi sederhana untuk mencatat transaksi dan memantau cash flow. Berikutnya, membuat program loyalitas atau diskon untuk pelanggan setia dan tingkatkan interaksi serta feedback. Dan untuk kontaknya sendiri, kita memiliki email explore@gmail.com dengan untuk nomor telepon sendiri 0811 66 5843. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan mengapa produk kami ini kami memilih ide bisnis yang telur itu? Karena telur itu serbaguna. Yang pertama itu telur dapat digunakan dalam beberapa jenis makanan, dari makanan ringan hingga hidangan utama. Dan yang kedua itu kaya nutrisi. Telur mengandung protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. Dan yang ketiga itu ada ekonomi. Dengan harga yang murah, telur relatif murah dibandingkan sumber protein lainnya. Dan yang terakhir itu ada rasa netral. Rasa telur cocok dikombinasikan dengan banyak bahan lain. Contohnya seperti kalian makan, kalian kombinasi pakai telur itu pasti enak. Soalnya telur itu diapain pun udah pasti enak, nggak mungkin enggak.
Oke. Dan poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk poin selanjutnya ada atraksi. Di atraksi, bisnis kita udah mengikat salah satu bisnis teman kita, ada yang dia bisnis yang merupakan sebuah perusahaan bidang promosi. Jadi kita bisa kerjasama sama dia untuk mempromosikan produk kita lebih lanjut. Yang selanjutnya itu ada apa namanya cost. Nah, untuk bisnis kita tuh cost di dalam bidang cost itu setelah kita hitung-hitung bisa untuk bahannya aja, untuk semua bahan makanan, semua bahan menu-menu kita bisa 7.000. Dan untuk biaya peralatan dan gaji segala macam itu bisa mengambil biaya 4.000. 4.000 per dibagi setiap porsi. Jadi eh, kita merencanakan untuk mengambil price price harga yang kita akan sajikan kepada customer itu di angka 20.000 supaya kita bisa ada profit sedikit yang mana bisa kita investasikan kembali pada proyek kita. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk kepada poin ke-8 yaitu market. Jadi target pasar kita tuh kita ngomongin dari demografinya dulu. Di sini demografi kita sebenarnya punya sektor yang sangat luas di mana kita punya produk yang sangat universal. Mulai dari anak-anak hingga orang tua sekalipun juga bisa menikmati produk kami. Soalnya produk kami ini mempunyai keunggulan yang sudah tadi kita cantumkan, yaitu dengan gizi yang tinggi. Terus juga market kita juga mengikuti tren yang ada. Jadi kan di dalam perkembangan zaman yang sekarang sedang berlangsung ini, banyak dari kayak produk-produk lain, makanan cepat saji itu datang ke pasar. Dan karena itu juga kita ingin hadir juga dengan dengan melawan produk-produk pasar lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan itu poin selanjutnya kompetitor. Karena sehubungan dengan telur ini bahan yang gampang diolah, dalam bisnis itu juga pasti banyak pesaing-pesaingnya kompetitornya. Contohnya kayak bisnis dalam skala kecil. Contohnya aja kayak seperti warung, pedagang, kaki lima yang menjual berbasis telur seperti martabak gulung, atau telur dadar, atau telur balado, pokoknya segala jenis telur. Eh, dan ada juga kayak franchise besar, brand terkenal seperti Ricis Factory yang memiliki menu telur asin atau eksklusif yang fokus pada sandwich berbasis telur. Dan yang terakhir itu ada kayak seperti restoran lokal, kafe atau restoran yang menawarkan menu berbasis telur seperti egg benedict, egg tart, atau hidangan Asia berbasis telur. Maka dari itu sebenarnya bisnis telur ini memiliki banyak pesaing karena bahannya itu gampang diolah. Itu. Jadi kita harus bisa membuat bagaimana bisnis kita ini lebih-lebih daripada pesaing kita. Oke. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita nyampai pada poin 10 yaitu bisnis model dari ekspor. Kita punya 3 poin terhadap bisnis model ini. Yang pertama itu sumber pendapatan. Sumber pendapatan kita tentu kami akan menghasilkan pendapatan melalui penjualan dari produk langsung, model langganan, dan juga kemitraan dengan pengecer. Atau ya kalau pengecer itu next step dari yang kita akan jual ini. Terus habis itu yang kedua di sini ada strategi harga. Kami menerapkan strategi harga yang kompetitif, yang dimana dengan opsi diskon untuk langganan tahunan dan juga penawaran khusus untuk pelanggan-pelanggan baru atau pelanggan yang sudah loyal kepada kita. Terus habis itu yang ketiga, saluran distribusinya. Produk akan dijual melalui situs-situs yang ada atau situs yang bisa langsung menghubungi kita seperti web atau nomor telepon, atau juga kita juga bisa menggunakan produk-produk aplikasi yang sudah ada, misalnya ada GoFood, ada Shopee Food, dan juga GrabFood. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Nah, untuk sisi cost di sini kita udah memperhitungkan.
dari bahan makanan sampai peralatan dan semuanya kita jumlah-jumlah dan dibagi per porsi itu ada 11.000 per per porsi untuk modal kita. Jadi kita di sini kita akan eh, memasang harga di sekitaran 20 sampai 25 untuk mengembalikan modal kita dan juga untuk ada sedikit profit buat kita investasikan ke bisnis kita lagi. Untuk poin selanjutnya bisa ditanyakan oleh teman saya. Saswin, boleh tolong dilanjutkan? Win, masih di mute, Win. Udah guys, Kasih tahu kontak person kita, Win. oh untuk gue ngulang ya? Tadi nggak Ngulang ya? masuk, Win, suaranya, Win. Oke. Eh, untuk kontak person kita sendiri yaitu ada email yaitu explore@gmail.com dan nomor telepon yang bisa dihubungi 0811 665843. Sekian, terima kasih. Udah, Udah, Kor. Oke. Coba